Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini kita akan bahas prospek saham PT DCI Indonesia atau Data Center Indonesia gitu ya. Jadi ini merupakan perusahaan data center terbesar se-Indonesia. Data center tuh salah satu perusahaan yang salah satu servisnya tuh kalau kita mau titipin server daripada kita buat, kita titipin ke pihak ketiga yaitu DCI ini. Nah yang menarik adalah sejak IPO dalam 5 tahun terakhir, IPO-nya tahun 2021 gitu ya, itu sudah naik 4.000%. Gila, kalau kita punya 1 M gitu ya, udah jadi 4T. Wow. Nah, gimana prospeknya sepanjang 2023? Karena kalau kita lihat nanti harganya cenderung turun, tapi nanti kita akan bahas, menarik banget. Nah, foundernya adalah Mas Toto Sugiri. Ini kalau teman-teman browsing ini Bill Gates-nya Indonesia. Jadi dia benar-benar smart untuk kelola data center terbesar se-Indonesia. Oke, kita akan lihat. Jadi kalau kita lihat data center Indonesia atau DCI Indonesia is the leading data center provider, adalah market leadernya, pemimpin pasar untuk kategori penyedia data center di Indonesia. Established as an enabler for the business community, DCI provides a reliable, well not well networked and well managed cloud and carrier neutral data center infrastructure. Intinya, ini mereka menyediakan data center dan infrastrukturnya di Indonesia. Yang service mereka apa aja sih? Yang pertama, colocation. Nah, colocation ini yang menarik. Colocation ini berkontribusi 94 sampai 95% dari total pendapatan di DCI Indonesia. Colocation tuh sederhananya, teman-teman, kalau daripada bangun server sendiri, lebih baik servernya dititipin ke pihak ketiga, yaitu data center. Nah, dalam hal ini itu DCI Indonesia. Nah, yang kedua ada interconnection service, point-to-point cable access untuk digital ecosystem, flex space, cloud connect, over direct and secure network to global cloud providers. DCI Internet Exchange, optimizing network to access distribute data rapidly by aggregating peering session and enhancing network performance speed and reliability. Jadi ini semua service dari DCI Indonesia, tapi kontribusi terbesar ada di colocation sebesar 94 sampai 95% dari total pendapatan mereka. Nah, kalau kita lihat secara historical harganya secara 1 tahun terakhir tuh tertingginya ada di 38 ribu ya. Gila, itu 38 ribu, kalau satu saham aja udah hampir 4 juta. Sekarang satu sahamnya sudah hampir 3,5 juta. Nah, tapi teman-teman, kalau dilihat kan selama 1 tahun terakhir ini harga sahamnya turun dari 38 ribu ke 30, hampir 35 ribu lah, 34.600. Artinya ini kan kita udah berkurang sekitar 3.400 rupiah. Kalau dibandingin satu lot 3.400 rupiah itu udah kurang 300 ribuan lebih gitu. Nah, ini perusahaannya bagus nggak sih? Kalau perusahaannya bagus, kenapa harganya turun? Nah, teman-teman harus tahu dulu. Ketika kita beli saham, kalau harga sahamnya turun, belum tentu perusahaannya jelek. Kenapa? Bisa jadi pada saat kita beli harganya masih mahal. Jadi teman-teman kalau beli di harga mahal, otomatis harga akan menyesuaikan dengan performance gitu ya. Tergantung seberapa besar antusias pasar. Kalau teman-teman pernah dengar istilah Mr. Market, tergantung euforia dari Mr. Market itu sendiri gitu. Nah, sedangkan euforia udah mulai turun nih untuk sektor teknologi. Jadi dari 38 ribu sekarang turun ke 34.675, dan one again kinerjanya tetap bagus, tapi memang harga sahamnya terkoreksi. Nah, revenue-nya dari mana sih? Revenue dan expense dari DCI Indonesia kalau dijabarkan secara detail, ini colocation menyumbang 94 sampai 95%. Ini others tadi kayak ada service-service lainnya, ada interconnection dan sebagainya, cloud gitu ya. Ini menyumbang sekitar 5 sampai 6%. Jadi ada di 65,67 miliar lah. Kalau ini udah 1,15 triliun, 1,1 T gitu ya. Revenue total 1,2 T. Nah, gross profit. Jadi revenue ada cost of goods sold. Yang bagus cost of goods sold-nya nih kecil gitu. Jadi kalau profit margin-nya ada di sekitar 30% lebih, 38% gitu ya. Jadi untuk profit margin 38% itu salah satu profit margin yang bagus dan besar gitu. Ini gross profit dipotong lagi expense-nya,
Expense-nya ada general and administration, sales and marketing, non-operating expense, and others gitu ya. Jadi earning-nya masih tetap bagus nih, masih hampir tuh earning-nya bahkan kalau dilihat netnya ini 30 sampai 38% mah ada gitu. Jadi ini merupakan salah satu perusahaan yang bagus karena marginnya tebel gitu ya. Nah, ini untuk revenue dan expense-nya mereka. Nah, kenapa tadi saya bilang kalau perusahaan ini harganya turun bukan berarti kinerja jelek. Kenapa? Karena di harga sekarang secara PBV ini udah mahal banget. Berapa PBV yang teman-teman beli? Misalkan di angka 1. Kayak Warren Buffett atau Lo Keng Hong suka beli tuh yang di bawah 1. Ini sampai 45, otomatis ini udah pasti nggak dibeli dah sama mereka. PBV-nya 45,2 gitu ya. Nah, ini secara industri teknologi di Asia sendiri, ini di Asia loh bukan di Indonesia, rata-rata itu PBV standarnya ada di 2,8. Nah, ini 45, berapa kali lipat dari standar industri di Asia nih untuk IT gitu, PBV perusahaan-perusahaannya. Jadi ini udah masuk kategori overpriced banget, overvalue banget gitu ya. Jadi apa sih yang dibeli dari overvalue? Kenapa bisa sampai overvalue? Overvalue terjadi karena satu, digoreng, atau yang kedua, market percaya bahwa kinerjanya dan potensinya dan keuangannya ke depan akan bagus banget sehingga PBV-nya bisa lebih dari satu. Atau yang ketiga, gorengnya dengan asumsi market ke depannya kan bagus. Contoh dulu WIRG, ternyata kan enggak kan. Nah, tapi DCI ini kalau dilihat dari laporan keuangannya proven gitu. Memang bagus, tapi memang mahal. Oke, kita lihat berdasarkan kinerja keuangannya mereka. Satu, kalau kita lihat asetnya itu almost every year dari 2020 sampai 2023 cenderung bertumbuh dari 2,4 T, terus 2,9 T hampir 3 T, 3,2, sekarang 3,3. Liability-nya ini berkurang cukup bagus dari 1,7 di 2020 ke 1,5 T. Artinya ekuitasnya itu cukup banyak, bahkan ekuitasnya sudah gak usah pusing lah, sudah pasti menutup dari liability-nya dia. Jadi ekuitasnya juga terus bertumbuh dari 720 ke 1.800 di 2023 dalam waktu sekitar 4 tahun. Artinya naiknya udah cukup bagus banget gitu ya. ROE, return on equity. Nah, tahun ini merupakan ROE yang paling bagus, 26,5%. Share in number, jumlah saham yang beredarnya ada 2,4 miliar. Nah, kenapa sahamnya mahal? Karena jumlah saham beredarnya juga sedikit, 2,4 miliar. Nah, yang menarik, sebenarnya kalau di PBV 1, stok harga saham mereka tuh fair-nya, wajarnya ada di 760 sampai 800-an. Tapi sekarang tuh harganya udah di 34.675, artinya hampir 3,5 juta untuk beli satu lot sahamnya dari DCI ini. Nah, di 2021 pas mereka IPO tuh udah hampir 44.000. Gila, sahamnya hampir 44.000. Satu saham 4,4 juta gitu. Nah, kalau teman-teman masih pegang dari 2021 di 4,4 nyangkut sampai sekarang di 34 udah hampir kurang 10.000 gitu ya, 9 ribuan something lah, 9 ribu iya. Artinya 900.000 udah berkurang per satu lotnya. Nah, apakah kinerja jelek? Enggak, karena memang waktu itu lagi mahal aja teman-teman ya. Makanya beli jangan terlalu termakan euforia gitu. Kita harus lihat lagi wajarnya di berapa. Nah, kalau menurut saya harga ini masih kurang wajar karena kita baru lihat perusahaan ini sekitar 4 tahun. Terhistorisnya benar-benar masih belum kelihatan banget gitu ya. Ini 2020 sebenarnya bisa jadi berkah juga buat mereka karena semua pada pada pindahin ke digital servisnya mereka. Nah, kita nggak tahu apakah kalau ada krisis keuangan mereka bisa tetap stabil atau enggak nih, gitu kan. Nah, nanti kita lihat aja seiring berjalannya waktu. PBV ada sempat di 87, gila PBV 87 dan PBV 46. IPS-nya ada di 202. Sekarang IPS-nya cukup bagus gitu ya. PER-nya ini PER terendah 172, tapi PER 100 pun itu sudah masuk kategori tinggi gitu ya. Jadi kesimpulannya bagus tapi mahal. Teman-teman gini, contoh ya, kalau teman-teman beli BMW seri 5, itu harganya sekitar 1,3 mungkin 1 sampai 1,5 M ya. Kalau di harga 3 M, BMW bagus nggak? Ya tetap performance-nya bagus, cuma kemahalan. Nggak ada yang bilang BMW jelek. Bagus tapi kemahalan gitu ya. Nah, ini juga kita lihat nih, bahwa sahamnya ini memang udah kemahalan. Prospeknya gimana sih mendatang? Yang pertama, bagusnya adalah perusahaan ini kinerja keuangannya sehat, liabilitasnya masih terkendali.
kalau dilihat dari awal 2020 sampai sekarang itu terus berkurang kewajibannya. Jadi ekuitasnya juga bertumbuh, pendapatan dan profitnya juga bertumbuh. Yang berikutnya, perusahaan memiliki net profit margin yang tinggi, 38,3%. Lebih baik dengan tahun sebelumnya, juga lebih baik dengan beberapa emiten serupa di industrinya. Nah, dengan dunia bisnis ini sekarang berfokus pada pengurangan emisi. Tahu nggak, Indonesia tuh bebas emisi mungkin di 2050 fokusnya. Terus ada beberapa bank fokus di 2030, 2040 untuk mengurangi emisi sampai nol gitu ya. Nah, karena fokus untuk menjaga energi ini lebih efisien, lebih rendah karbon, lebih ramah lingkungan, mereka pasti berfokus pada green. Makanya ada namanya green financing. Ini juga ada green data center. Sering bertumbuhnya kesadaran, pasti permintaan green data center dapat meningkat. Kalau permintaannya meningkat dan DCI bisa mengoptimalkan, akan terjadi ya demand yang banyak. Demand yang bisa dioptimalkan akan terkonversi menjadi pendapatan gitu. Nah, ini salah satu peluang. Pasar terus bertumbuh secara eksponensial. Artinya eksponen itu bukan bertumbuh biasa ya, maksudnya standar naik 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 pelan-pelan. Eksponensial tuh bisa langsung signifikan. Kayak kalau bahasa kerennya to the moon, bisa langsung to the moon gitu ya. Bisa langsung boom gitu. Nah, ini pasar diperkirakan terus tumbuh secara eksponensial. Demand-nya aja per tahun bertumbuh sekitar 22% untuk kebutuhan data center di Indonesia, garis bawah di Indonesia. Di luar juga perlu. Kompetitor asing dan lokal sebagai pemain baru memang mereka juga marak membangun data center, tapi DCI sepertinya nggak khawatir karena dalam hal ini mereka merupakan salah satu pionir. Nah, mereka merupakan salah satu market leader yang masih menguasai industri ini. Selama mereka terus inovasi, kasih service yang terbaik, pasti bisa survive. Karena perusahaan ini punya 300 lebih pelanggan yang dari berbagai sektor industri dengan komposisi 80% pelanggannya dari perusahaan multinasional, 20% dari perusahaan lokal. Nah, ini untuk prospek perusahaannya. Secara kesimpulan, tadi kita udah bahas financial performance, pendapatannya kayak gimana, prospek perusahaannya kayak gimana, harga saham historinya gimana. Nah, kita akan ambil kesimpulan terakhirnya. Kesimpulannya apa? Satu, kinerja terus meningkat, tapi harganya cenderung turun, bukan karena kinerja buruk. Namun ada penyelesaian harga karena PER dan PBV-nya cenderung sangat tinggi. Yang kedua, pertumbuhan dan potensi pasar dari DCI sangat pesat dan eksponensial, sehingga demand permintaan diproyeksikan tumbuh 22% per tahun. Hanya ini garis bawahi, untuk entry saat ini, menurut saya bukan momentum yang tepat. Karena secara PER dan PBV masih sangat mahal dibanding rata-rata industri di sektor teknologi. Jangan beli kucing dalam karung. Kalau prospeknya bagus, tapi terlalu mahal, overpricing itu juga beresiko gitu ya. Jadi kenaikan harganya mungkin nggak bisa optimal lagi, ataupun selain kenaikan harganya mungkin tidak seoptimal lagi karena sudah mahal. Kalaupun turun bisa lebih dalam. Jadi harus dihati-hati. Lebih baik kita bermain di sektor aman. Ini kalau menurut saya, sekali lagi, investasi pendapat dari teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman coba sharing menurut teman-teman kira-kira oke nggak nih? Atau di challenge-nya gini deh, di PBV dan PER berapa menurut teman-teman ini masih masuk kategori murah? Nanti tolong tulis di kolom komen. Nah, komposisi customer 20% lokal dan 80% asing. Artinya kondisi kurs pasti akan menguntungkan juga, dan potensi dari perusahaan lokal masih 20%, artinya sangat bisa banget untuk dioptimalkan. Yang berikutnya masih belum ada kepastian tentang berapa PER dan PBV yang tergolong murah karena perusahaan ini kalau dilihat secara historis baru IPO di 2021 bulan Januari. Oke sobat investor, itu aja kesimpulan hari ini. Kalau teman-teman pegang saham DCI, kira-kira tambah cuan apa masih minus nih? Oke. Jangan lupa tulis pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.